Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ucapkan selamat hari Minggu dan selamat berbakti, selamat beribadah bersama GKI Rehoboth Timika. Hari ini kita akan kembali lagi datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam hadiratnya. Saya mempersilahkan setiap kita untuk mengambil saat teduh sejenak. Mazmur pasalnya yang pertama, ayat 1 hingga kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita akan bersama-sama bersuka cita, kita mau memuji Tuhan, membesarkan nama Dia. Mari ajak setiap keluarga kerabat kita untuk bersama-sama memujikan, besarkan nama Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur oleh anugerah-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Berterima kasih atas waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Ibadah ini kami buka hanya di dalam nama Yesus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik, bersama seluruh orang percaya yang ada di muka bumi, marilah kita mengucapkan pengakuan iman dan usul kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaannya maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala Romiana Sitompul. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Firman Tuhan katakan, siapkanlah hatimu seperti tanah yang subur,
Sebab ketika firman itu ditaburkan, maka dia akan berbuah tidak hanya 30 kali lipat, melainkan 100 kali lipat. Sebagai pengantar dari kebenaran firman Tuhan hari ini, kita angkat satu pujian yang menyatakan, Aku mengasihi Engkau Yesus, kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan kulakukan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan menyertai kita semua, ada amin. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pembacaan firman Tuhan ini kami serahkan hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Bapak Ibu boleh membacanya di rumah masing-masing. Saya akan membacanya demikian firman Tuhan. 10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata,
Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Mungkin kita semua sudah sangat familiar, sudah sangat sering kali mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Kita sangat tahu bagaimana plot cerita dari perikop ini. Tetapi firman Tuhan sesungguhnya ada hal-hal baru yang terus kita boleh terima, yang boleh kita pelajari. Bahkan Bapak Gembala pun pernah berkhotbah dari perikop ini. Tapi saya rindu dari versi saya, oleh tuntunan Roh Kudus, kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan ini di tengah pandemi corona ini. Bapak Ibu, plot cerita dari ke-10 orang kusta ini sangat menarik ya. Bagaimana waktu Yesus sedang melakukan perjalanan menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea katanya, dan di sana 10 orang kusta melihat Yesus dan mereka berteriak. Artinya ketika mereka berteriak berarti mereka memiliki jarak yang sangat jauh. Dan kenapa mereka harus seperti itu Bapak Ibu? Karena penyakit kusta adalah sesuatu yang dianggap najis. Dan kalau kita boleh melihat dari Imaman pasal yang ke-13 Bapak Ibu, di sana begitu detail tentang peraturan-peraturan jika ada orang yang terkena atau berpotensi terkena kusta, ada hal-hal yang harus mereka lakukan. Seperti itu. Jadi mereka itu diasingkan dari komunitasnya, dari keluarganya. Jadi orang-orang yang sudah kena kusta pada zaman itu akan terasing dari masyarakat pada umumnya. Jadi waktu 10 orang kusta ini melihat Yesus sedang melakukan perjalanan dan sedang ada masuk di dalam perbatasan Samaria dan Galilea, mereka berteriak karena mereka ingin meminta pertolongan pada saat itu. Menarik ya. Pada zaman Yesus, Israel itu bisa dikelompokkan dalam 3 bagian Bapak Ibu ya. Galilea, Samaria, dan Yudea. Jadi Galilea itu budaya Helenistik di sana, budaya Yunani yang terkenal. Samaria itu kota yang dianggap kafir karena mereka melakukan penyembahan berhala, dan Yudea itu adalah kota suci dianggap karena para imam tinggal di sana. Jadi waktu ke-10 orang kusta itu berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami, dikatakan di dalam ayat 13. Dan Yesus menjawab apa? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam ya Bapak Ibu. Nah, jadi waktu Yesus itu ada di perbatasan Samaria dan Galilea, Yesus menyuruh mereka pergi ke imam-imam. Artinya mereka disuruh pergi ke Yudea, dan itu membutuhkan perjalanan yang sangat jauh Bapak Ibu ya. Dan pada akhirnya kita tahu di tengah jalan katanya mereka tahir dan mereka sembuh. Dan menariknya lagi, dari antara 10 itu hanya 1 orang yang kembali dan meminta memuliakan Tuhan dan mengucap syukur atas kesembuhan yang dia terima. Karena sambil dikatakan di sana dia memuliakan Allah dengan suara nyaring, tersyukur dan mengucap syukur. Artinya betapa bahagianya dia bahwa dia sudah sembuh. Dari yang 10 tinggal 1 orang yang datang kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, dari plot cerita yang sangat luar biasa ini ada beberapa prinsip yang kita boleh ambil dari sini Bapak Ibu. Apalagi dengan situasi dunia saat ini yang diluluhlantakkan oleh si virus corona ini, ada beberapa prinsip yang kita boleh ambil dari cerita berikut ini. Yang pertama adalah prinsip apa yang boleh kita pelajari dari ke-10 orang kusta ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu, firman Tuhan itu harus direspons dengan iman. Artinya bahwa firman Tuhan itu harus direspon dengan kesungguhan, harus direspon dengan keteguhan. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-14. Lalu ia di sana adalah Yesus, memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Nah, dari ayat 14 ini kita boleh melihat, dan sementara mereka, artinya waktu Yesus memerintahkan mereka pergi, ke-10 ini memang melakukannya dengan iman. Mereka langsung pergi. Mereka tidak melakukan negosiasi, mereka tidak melakukan tanya jawab lagi. Tuhan, itu kan Yudea jauh. Tuhan, bagaimana caranya? No. Tapi mereka merespon karena mereka tahu yang memerintahi Yesus Guru seperti yang mereka panggil itu. Pergi,
tunjukkan kepada imam-imam. Dan ke-10 orang kusta ini memang melakukannya. Mereka langsung pergi tanpa ada tanya jawab, tanpa ada negosiasi, tanpa ada pemikiran lagi bla bla bla. Mereka langsung jalan. Ini berbicara tentang bahwa firman Tuhan, perkataan firman harus direspons dengan iman. Hari ini, di tengah-tengah pandemi corona ini Bapak Ibu, harusnya kita tidak lagi menganggap remeh, kita tidak lagi menganggap sepi kebenaran firman Tuhan itu. Karena kita boleh lihat, para dokter pun ada yang terkena oleh virus corona ini. Bahkan orang-orang yang menjaga kebersihan sekalipun pun ada yang kena. Dan hari ini kita tidak terkena, ya puji Tuhan, haleluya. Itu semua oleh kasih karunia Tuhan. Artinya apa? Bahwa virus corona ini memang gak main-main, dia punya dampak. Untuk itu kita penting sekali menyandarkan diri kepada firman Tuhan. Jadi kita harus meresponi firman Tuhan dengan iman, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepastian. Jangan lagi kita menganggap remeh atau kita hanya menganggap biasa-biasa saja. Kalau hari ini saya dan Bapak Ibu boleh hidup hari ini sampai hari ini dan tidak terkena virus corona, semuanya semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu di saat seperti ini jangan lagi kita menganggap sepi, jangan lagi kita menganggap remeh terhadap firman Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan dengan iman, seperti apa yang dilakukan oleh ke-10 orang kusta tadi. Waktu Tuhan menyuruh pergi, mereka langsung jalan. Tidak ada tanya jawab lagi, tidak ada lagi negosiasi di sana. Mereka langsung jalan. Ini prinsip pertama yang boleh kita pelajari. Prinsip kedua yang boleh kita ambil dari cerita ke-10 orang kusta ini adalah Bapak Ibu, bahwa mengenal Allah dengan benar. Rupanya ketika kita bilang kita beriman, belum tentu kita sudah mengenal Allah dengan benar. Kita lihat di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali, kita garis bawahi kata kembali, sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Kata kembali ini perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Ketika dia menyadari bahwa dia katanya sudah sembuh, dia kembali. Seperti yang saya katakan tadi, Galilea, Samaria, Yudea, itu perjalanan yang sangat jauh Bapak Ibu. Jadi waktu mereka ada di tengah-tengah perbatasan Galilea dan Samaria, waktu Yesus memerintahkan pergi kepada imam itu, artinya ke Yudea, itu perjalanan yang sangat panjang dan sangat jauh. Walaupun di tengah jalan yang sudah sembuh, dia tetap harus menunjukkan diri kepada imam dan dia tetap kembali. Bapak Ibu, pada zaman dahulu tidak ada pesawat, tidak ada mobil, tidak ada motor. Orang Yahudi, budaya Yahudi ya senang jalan kaki, dan si Samaria ini pun menempuhnya dengan berjalan kaki kembali untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia harus kembali? Ini karena dia mengenal siapa yang sudah dia sembuhkan. Dia tidak hanya di mulut saja, dia tidak hanya sampai di sini saja ya tentang iman, tapi sampai juga di sini dan dia tunjukkan dalam tindakannya. Waktu dia meresponi dengan iman perkataan Tuhan untuk pergi, dan dia mengalami kesembuhan, dia kembali kepada Allah katanya. Ini karena ada pengenalan Allah yang benar. Karena konsep pengenalan dia kepada Yesus yang dia panggil guru itu benar adanya Bapak Ibu. Dia tahu bahwa guru itu guru di atas segala guru. Bahwa tabib itu adalah tabib di atas segala tabib. Bahkan Yesus itu adalah imam besar agung kita. Jadi Bapak Ibu, hati-hati. Jangan sampai kita bilang, ya saya beriman, tapi sebenarnya kita sedang tidak mengenal siapa Allah yang kita sembah. Karena ada orang yang beriman, ya karena dia beriman karena saya orang Kristen. Dia beriman karena mungkin dia mengalami kesembuhan. Dia beriman karena dia mungkin melihat mukjizat. Tapi boleh nggak kita saat ini tetap beriman, tapi memang karena kita mengenal siapa yang kita imani itu, Bapak Ibu. Hari ini, kalau hari ini Bapak Ibu, kita semua tidak, puji Tuhan, kita tidak kena oleh virus corona ini, puji Tuhan. Mari kita kembali, harus bawa yang kata kembali tadi, kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Kita kenal siapa Allah yang sudah menyertai kita. Disinilah kita boleh melihat bahwa penyertaan Tuhan, bahwa
kedaulatan Allah begitu sempurna atas kehidupan kita. Jadi tidak cukup hanya beriman saja Bapak Ibu, tapi perlu kita kenal siapa yang kita imani. Itu prinsip yang kedua, Bapak Ibu ya. Lalu prinsip yang ketiga, apa yang kita boleh ambil dari cerita ke-10 orang kusta ini, yaitu kita lanjutkan di dalam ayat 16 dikatakan, di dalam ayat 15b tadi saya bacakan kembali. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Beriman bagus, tapi tidak cukup. Kita perlu mengenal siapa Allah kita, dan ketika kita benar mengenal siapa Allah kita, maka akan tahu kita meresponi akan kebaikan Tuhan. Maka akan ada niatan atau akan ada kehidupan yang memuliakan Allah, mulut yang memuji Allah, hidup yang mensyukuri untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan yang melakukan itu justru si Samaria, si kafir, seorang yang menyembah berhala, tapi justru seorang asing yang dikatakan Yesus sendiri yang melakukan ketiga hal itu. Bukankah jangan sampai ya mungkin kita bergumul dalam pekerjaan gitu, bergumul berdoa, giliran sudah dapat pekerjaan kita lupa Tuhan. Atau mungkin hari ini kita tidak kena virus corona, kita berdoa bersyukur, tapi kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Atau banyak hal lagi pergumulan yang sudah terjawab, tapi kita lupa mengucap syukur seperti ke-9 orang kusta. Bapak Ibu, jangan kita melakukan hal seperti itu. Kenapa ada orang-orang seperti itu? Sesungguhnya karena tidak adanya pengenalan Allah yang benar, sehingga tidak ada kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Si Samaria ini, dia beriman, dia mengenal siapa Allah yang menyembuhkannya, lalu dia tahu untuk mengucap syukur, tersungkur menaikkan puji-pujian kepada Allah. Bapak Ibu, ketiga hal ini perlu kita lakukan. Mari kita belajar merendahkan hati dan diri kita. Kita belajar seperti orang Samaria, si orang asing ini. Bagaimana tadinya dia adalah orang yang terasing. Ke-10 orang kusta ini adalah orang yang terasing, yang terisolasi dari komunitasnya, dari keluarganya. Dan waktu Allah menyembuhkannya, dia tidak merayakannya sendiri, dia tidak melakukan selebrasi sendiri, atau seperti 9 orang kusta langsung pergi merayakannya dengan keluarganya, mungkin dengan komunitasnya. Tapi mereka lupa untuk menaikkan puji-pujian dulu, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya, Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada hari ini, apapun pergumulanmu saat ini, dan jikalau Tuhan masih memegang kendali, jangan pernah lupa untuk memuliakan Dia. Jangan pernah untuk tersungkur di kakinya dan mengucap syukur kepada Dia, Bapak Ibu. Karena semua yang terjadi di dalam kehidupan kita semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Saya suka dengan satu pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kalau sampai hari ini kita masih boleh menyambut, menerima hari-hari baru, semua karena kasih karunia Tuhan, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, jangan pernah lupa naikkan syukur, naikkan pujian kepada Tuhan. Jangan kita menyepelekan semua yang terjadi yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Beriman baik, tapi namun tidak cukup. Perlu ada konsep pengenalan Allah yang benar. Dengan begitu kita akan tahu mengucap syukur kepada Allah itu sendiri, Bapak Ibu. Mungkin hari ini kita tidak sakit corona, tapi kita ada pergumulan yang membuat kita menjadi khawatir berlebihan, membuat kita sulit dalam keadaan ekonomi, kita sulit menghubungi kerabat-kerabat kita. Mari, jangan kita kehilangan kesempatan untuk memuliakan Allah dalam kehidupan kita saat ini. Jangan pernah, Bapak Ibu. Kami pribadi sangat bersyukur dengan adanya corona ini, sempat kami berpikir, dengan adanya
anak yang Tuhan sudah kasih, sempat berpikir gimana nanti kita mengatur ritme pelayanan urus kecil kecil. Ya, kami belum ada pengalaman yang begitu banyak gitu ya Bapak Ibu. Tapi karena ada corona ini sehingga kami begitu fokus boleh memperhatikan tumbuh kembang anak. Ini hal-hal yang kami syukuri, yang kami boleh memuliakan Tuhan dalam hal-hal seperti ini. Sederhana sebenarnya, tapi bukankah itu oleh karena kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Jadi mari, mungkin ada saudara kita, kenalan kita, tetangga kita yang mungkin sedang terkena corona mungkin, atau mereka ada ya karena corona ini kesulitan ekonomi juga berdampak. Mari kita kuatkan mereka dengan firman Tuhan yang kita dengar saat ini. Mari kita terus meresponi firman Tuhan dengan iman. Kita terus membangun pengenalan Allah yang benar, dan kita tahu mengucap syukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita boleh dalam keadaan baik-baik saja. Itu sebabnya dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Ini berbicara bukan hanya sekedar penyakit fisik Bapak Ibu, tapi penyakit dosa sudah ditanggung. Ya, penyakit dosa kita lah yang ditanggungnya. Inilah hal yang paling harus kita syukuri, bahwa sesungguhnya dosa kita sudah ditanggungnya di kayu salib. Jadi mungkin aku nggak kena corona, aku nggak sakit, aku nggak perlu mengucap syukur. No Bapak Ibu, tidak seperti itu. Tapi sesungguhnya karena penyakit dosa kita sudah ditebus oleh Yesus kita. Ini yang paling kita harus sadari, kita harus renungkan di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, inilah ketiga prinsip yang boleh kita pelajari dari plot cerita 10 orang kusta. Bagaimana di dalam situasi pandemi ini, mari kita meresponi firman Tuhan dengan iman. Mari kita membangun konsep pengenalan Allah dengan benar, dan sehingga kita mampu mengucap syukur tersungkur di bawah kaki Yesus. Jadi Bapak Ibu, jikalau hari ini Bapak Ibu masih sehat-sehat saja, tersungkurlah di kaki Yesus. Jikalau suami Bapak Ibu masih boleh bekerja sampai hari ini, tersungkurlah di kaki Yesus. Kalau anak-anak kita masih dalam keadaan sehat-sehat saja, mengucap syukur, tersungkurlah di kaki Yesus. Karena semuanya itu oleh karena kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita berpegangan tangan dengan anak, istri, suami, atau sendiri pun silakan. Kita akan berdoa bersama. Kita mengucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa yang terbaik yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, kami sangat bangga punya Yesus seperti Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kalau sampai hari ini kami masih dalam keadaan baik-baik saja, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau anak-anak kami boleh sehat-sehat saja, suami kami, istri kami masih dalam keadaan sehat-sehat saja, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kalaupun hari ini Bapak Ibu ada yang sedang dalam kelemahan tubuh, saudara, mertua, atau siapa saja, kita bawa di dalam doa. Mereka akan tetap ada dalam kendali Tuhan, kedaulatan Allah, penyertaan Tuhan menyertai semua yang sedang ada di dalam kehidupan kita, partner kita, kerabat kita, keluarga kita semuanya. Tuhan Yesus, Jemaat Rehoboth dimanapun Bapak Ibu berada semuanya, ingatlah, renungkanlah selalu tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Semuanya yang terjadi di dalam kehidupan ini tidak lepas dari kendali Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami seperti si Samaria, si orang asing ini. Kami mampu meresponi firman Tuhan dengan benar. Kami terus membangun konsep kami dalam pengenalan Tuhan dengan benar, dan kami akan terus menaikkan syukur kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman-Nya. Kiranya diberkati terus dalam keluarga dan juga pelayanannya. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan melayani Dia melalui pemberian persembahan kita. Untuk itu saya mengingatkan kembali, pada setiap persembahan kita dapat saudara kumpulkan di tempat masing-masing, dan pada minggu terakhir dalam bulan ini dapat saudara setorkan melalui rekening umum Jemaat GKI Rehoboth Timika yang dapat saudara lihat di bawah sini. Mari kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Sebagai dasar pemberian kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Sebagai pengiring persembahan kita pada hari ini, mari kita angkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 247. Terpujilah Allah.
mengakhiri ibadah kita pada hari ini, yang perlu kita ingat bahwa tidak pernah Tuhan janjikan lautan kering, gelombang itu berhenti. Akan ada kerikil tajam, banyak hal yang akan menunggu kita di luar sana. Namun satu hal yang Tuhan janjikan, bahwa penyertaan-Nya sempurna bagi setiap kita. Kita mau nyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 247. Tuhan mau sertai hamba. Baiklah, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh anugerah-Mu kami boleh beribadah kepada-Mu. Kami sudah memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu. Kami sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami sudah memberikan persembahan. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa buat semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa buat suami-suami yang saat ini kerja di lembaga Tuhan, dalam beberapa bulan belum bisa berkumpul dengan keluarga di rumah. Kami berdoa kiranya penyertaan Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa buat semua keluarga yang ada di bawah ya Bapa di surga. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Jika ada di antara kami yang sedang sakit Tuhan, dengan bilur-bilur Yesus yang penuh dengan kuasa itu, Tuhan menjamah setiap bagian yang sakit. Kami juga berdoa Tuhan buat situasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, bahkan di dunia. Dan kami percaya Tuhan semuanya masih ada di dalam kendali Tuhan. Dan kami percaya ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, tidak akan ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah. Pada akhirnya jemaat Tuhan, pulanglah engkau dengan damai dan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu sedunia, seluruh makhluk puji Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tetaplah kita menjaga kesehatan kita masing-masing. Shalom.